Banyak orang yang terjebak dalam siklus menunda-nunda menunggu motivasi yang tidak kunjung datang. Coba tanyakan pada diri sendiri, udah berapa kali punya niat untuk memulai tapi tidak pernah benar-benar dilakukan? Atau mungkin udah pernah memulai, cuma akhirnya tergoda untuk meninggalkan. Tentu kalau kayak gitu apapun tujuan yang telah kita tetapkan, tidak akan pernah tercapai. Hidup terus jalan di tempat. Tapi kenapa ada orang-orang yang selalu rajin berusaha untuk mengejar mimpinya? Bagaimana kalau perbedaannya itu ternyata bukan pada kemauan, tapi sesuatu yang lebih dalam? Dan bagaimana jika seseorang yang pemalas, tidak punya arah tujuan jelas, bisa ngehack otaknya dan mengubah arah hidupnya menuju kesuksesan? Jujur aja saya sendiri dari kecil itu adalah seseorang yang pemalas, punya hobi rebahan, dan juga suka bangun kesiangan. Tapi sekarang saya bisa membalikkan keadaannya 180 derajat. Berhasil bangun usaha, bisa beli rumah, terus juga lagi ngebangun YouTube, dan ada beberapa proyek bisnis lainnya yang lagi saya kerjain sekarang. Disiplin dan kerja keras itu sebetulnya bukan sesuatu yang ajaib, bukan juga sesuatu yang merupakan bawaan dari lahir, tapi adalah skill. Apa yang akan saya jelaskan di video ini semuanya berdasarkan sains dan juga pengalaman saya sendiri. Cuma memang informasi ini tidak menyebar terlalu luas, nggak diajarin di sekolah, dan juga nggak diajarin di kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang sukses itu sebetulnya melakukan tanpa disadari. Sedangkan yang mencoba memaksakan, banyak yang akhirnya mundur lagi. Itu karena problem sebenarnya ada di otak, nggak cukup cuma punya niat doang. Tapi berdasarkan sains, ada latihan-latihan sederhana yang bisa kita lakukan di kehidupan sehari-hari untuk memprogram ulang otak kita. Berdasarkan neuroscience, otak manusia itu tidak terkunci, tapi terus berubah dan bisa terbentuk kembali berdasarkan kebiasaan dan perilaku orang tersebut. Ini berarti setiap orang punya kemampuan untuk mengubah dan memprogram ulang otaknya, yaitu dengan melakukan 4 aktivitas positif yang bisa dilakukan di rumah dan sekitarnya, yang bentar lagi akan saya jelasin. Teman-teman mungkin udah ada yang melakukan banyak hal, udah banyak baca buku atau nonton konten tentang pengembangan diri, konten-konten motivasi, tapi tetap stuck, masih sulit untuk berubah. Ini memang seringkali terjadi perdebatan. Ada yang bilang, nggak bisa kalau udah keras kepala atau bego itu udah sulit berubah. Kalau hanya mengkonsumsi konten dan tidak melakukan tindakan, ya memang bakal nggak bisa berubah. Selain memang harus punya niat, untuk mengalami perubahan itu harus dimulai dengan setting ulang otaknya dulu. Perubahan itu bisa terjadi karena pilihan, bukan paksaan. Pertanyaannya, apakah udah siap untuk membuat pilihan tersebut? Kalau memang mentok terus, berarti memang udah waktunya untuk berubah. Disinilah kita harus memutuskan, gak perlu lagi ada paksaan, gak perlu lagi nunggu momen yang tepat atau keberuntungan datang. Sekarang waktunya kita yang memegang kendali. Semuanya dimulai dengan melakukan perubahan kecil yang memicu perubahan besar di otak. Neuroplasticity adalah kemampuan sistem saraf otak untuk berubah dan beradaptasi yang disebabkan oleh semua yang kita lalui. Setiap kali kita mempelajari atau mengalami sesuatu yang baru, maka akan terbentuk jalur baru di otak. Gak perlu memaksakan untuk mengubah hidup dalam semalam, tapi komitmen untuk melakukan perubahan kecil dan sisanya akan mengikuti. Kalau kita melakukan suatu hal yang baru itu secara rutin, maka jalur baru yang ada di otak itu bakal semakin menguat. Dan jalur lama yang udah jarang dipakai, itu bakal melemah. Di sisi lain, otak kita harus dikasih nutrisi yang tepat. Sama seperti mobil yang berjalan lebih baik dengan bahan bakar premium. Mungkin juga selama ini ternyata banyak hal yang salah masuk ke badan kita. Nah, itu perlu ditinjau kembali. Vitamin D dan B kompleks memiliki peran dalam meningkatkan fungsi otak. Terus ini adalah asupan-asupan yang baik untuk otak, nggak harus semuanya ada, tapi berapa aja yang memang terjangkau. Yang penting itu kita jangan sampai nggak pernah dapat vitamin sama sekali dalam waktu yang cukup lama, karena bisa mengalami defisiensi atau kekurangan vitamin. Lalu ini adalah makanan-makanan yang mengandung omega 3 yang berpengaruh juga pada otak. Memasukkan makanan-makanan yang sehat dapat memberi otak dorongan yang dibutuhkan untuk tetap tajam dan fokus. Dalam kehidupan sehari-hari, lakukan 4 aktivitas ini untuk memprogram otak agar bisa menjadi lebih termotivasi dan selalu ingin kerja keras. Yang pertama adalah aktivitas positif setelah bangun tidur. Jadi pas bangun tidur itu hindari main HP, apalagi kalau sampai ngabisin waktu yang lama untuk scrolling di medsos. Nah itu harus dihindari. Saya sendiri hanya ngecek sekilas aja kalau ada pesan yang penting, tapi cuma itu doang. Kalau bangun tidur itu sukanya scrolling medsos atau main-main, nah setelah itu malah bakal jadi kurang produktif karena terjadi peningkatan dopamin dari sumber yang murah. Yang paling bagus itu adalah berdoa dan bersyukur. Buat teman-teman yang beragama Islam, jelas sholat subuh. Nah, terus jangan lupa sarapan yang bernutrisi, tapi secukupnya aja. Setelah itu bisa lakukan aktivitas, kalau yang harus kerja ya silahkan kerja seperti biasa, kalau nggak harus ke kantor bisa bersih-bersih atau apapun kegiatan yang produktif. Untuk aktivitas kedua adalah mencoba hal baru. Ini bisa dimulai dengan hal yang kecil-kecil dulu.
Contohnya kalau pergi ke tempat kerja, bisa coba rute yang berbeda. Buat yang nggak suka membaca, bisa coba membaca. Buat yang jarang ngobrol, coba cari teman ngobrol. Dan buat yang jarang olahraga, bisa coba berolahraga. Nggak perlu yang berat-berat dulu, jalan kaki doang juga nggak apa-apa. Intinya di sini adalah mencoba sesuatu hal yang baru yang belum pernah kita lakukan sebelumnya, tapi yang positif. Aktivitas ketiga adalah mindfulness. Mindfulness adalah aktivitas di mana kita sadar sepenuhnya dengan apa yang ada di sekitar kita, termasuk juga dengan apa yang kita pikirkan dan rasakan tanpa menghakimi. Melakukan kegiatan mindfulness ini membantu kita menurunkan stres serta meningkatkan fokus dan konsentrasi. Mindfulness yang paling sederhana adalah fokus dengan nafas kita. Coba diatur dengan tenang dan benar-benar dirasakan, termasuk apa yang dirasakan oleh seluruh tubuh kita. Jangan menghakimi kekurangan atau kesalahan yang kita lakukan. Nah, aktivitas mindfulness ini bisa dilakukan 10 menitan dulu aja selama 2 kali sehari. Kalau dulu saya suka sambil jalan-jalan santai, kalau sekarang paling duduk aja di rumah. Yang penting jangan sambil main HP, komputer, atau nonton TV. Aktivitas keempat adalah belajar skill atau wawasan baru. Bisa juga belajar suatu teknik di pembuatan konten, menulis, video editing, desain grafis, atau fotografi. Buat yang tertarik jadi programmer, bisa belajar coding. Kalau lebih tertarik jualan, bisa juga belajar digital marketing. Nah, buat yang mau belajar tentang social media growth atau bisnis online, silahkan join gratis di lesbusinesscreator.id. Buat yang lebih tertarik ke dunia seni seperti musik dan satu melukis, itu silahkan. Intinya skill yang positif dan membangun, entah itu sesuatu yang teknis atau kreatif. Yang saya sarankan itu adalah memilih skill atau wawasan yang memang bisa bikin kalian penasaran. Dengan melakukan aktivitas tadi satu demi satu, otak kita akan mulai membentuk jalur baru. Namun awalnya masih lemah. Jadi harus diasah terus agar jalurnya itu bisa semakin kuat. Caranya dengan diulang-ulang secara rutin dan konsisten sampai benar-benar menjadi kebiasaan sehari-hari. Tapi harus diimbangi juga dengan mengurangi kebiasaan-kebiasaan buruk agar otak kita bisa melupakan jalur jelek tersebut. Masalahnya, sangat mudah untuk kehilangan momentum. Disitulah banyak orang gagal karena merasa kalau upaya yang dilakukan itu tidak sebanding dengan hasilnya. Kemajuan itu terasa lambat. Jadi di sini kesabaran dan komitmen kalian bakal diuji. Tentu saya sendiri pernah ngalamin hal itu, suara-suara negatif di kepala itu juga mulai menggoda, dan godaannya juga kadang bisa datang dari orang sekitar. Yang biasanya yang terjadi itu mulai nggak tahan juga, dan kebiasaan-kebiasaan buruk itu mulai dilakukan lagi. Momen-momen sulit itu bakal datang menghantui, tapi disinilah ujian yang sesungguhnya. Titik puncaknya adalah saat segala sesuatunya itu terasa seperti berantakan. Udah merasa berusaha, tapi malah menemui jalan buntu. Namun kenyataannya gini, perkembangan diri dan kesuksesan itu hanya bisa terjadi kalau kita berhasil melewati momen-momen sulit. Dan dulu akhirnya saya berhasil melewati momen-momen yang penuh ujian tersebut. Tentu karena ada hal-hal spesifik yang saya lakukan. Solusinya itu bukan menyerah, tapi kembali fokus dan beradaptasi. Yang pertama harus diingat itu adalah alasan kenapa kita memutuskan untuk mengembangkan diri. Tujuannya itu apa? Contohnya tujuannya itu jadi YouTuber dan ingin dapat gaji besar dari YouTube. Nah, saran saya, jangan langsung mengejar hal tersebut. Karena kalau cuma fokus sama hasilnya itu bakal cepat nyerah. Pecah tujuan besar itu menjadi target-target kecil yang masuk akal. Kalau misalkan belum bisa bikin video, fokusnya itu ya belajar dulu bikin video. Video pertamanya jelek banget gak apa-apa, tapi video berikutnya agak ditingkatin lagi kualitasnya, terus video ketiga ditingkatin lagi, dan seterusnya. Jadikan setiap kekecewaan dan kegagalan sebagai peluang untuk belajar dan memperbaiki diri. Apa nih yang masih kurang, apa audionya kurang jelas, cahayanya masih kurang, atau alurnya masih harus diperbaiki, nah itu coba diidentifikasi. Prinsip yang sama juga berlaku buat teman-teman yang milih bidang lain. Untuk memecah tujuan besar, ketahui dulu kebutuhan dan langkah-langkah yang harus dilakukan agar tujuan tersebut bisa tercapai. Ibaratnya kendaraan-kendaraan apa saja yang harus kita naiki untuk sampai di tujuan. Dari situ kita bisa membagi menjadi beberapa sub-goal, misalnya goal per tahun, per kuartal, terus dibagi lagi menjadi goal per bulan, bahkan per minggu. Dan ini yang dinamakan milestone. Di sini kita jangan mengejar kesempurnaan, tapi sadari bahwa kemunduran dan kegagalan itu adalah bagian dari proses, dan setiap langkah kecil ke depan adalah kemajuan. Jika ada tujuan kecil yang tercapai, silahkan rayakan asalkan tidak berlebihan, dan jangan lupa untuk disyukuri. Bahkan kalau saya saat ini memiliki tujuan dan rencana itu untuk setiap harinya. Misalnya hari ini apa sih yang harus saya kerjakan dan selesaikan, nah itu yang saya prioritaskan dulu. Di sela-selanya, saya banyak ambil istirahat kecil, tentu kalau udah waktunya makan, saya juga akan makan. Nah yang bisa jadi problem saat istirahat, itu kalau kita melakukan kegiatan yang menyenangkan saat istirahat. Nah pas balik lagi mau kerja itu malah jadi malas. Kebanyakan orang akan mencari hal yang menyenangkan di saat bosan kerja. Nah ini yang malah bikin kerja tambah malas. Triknya saat istirahat, lakukan hal yang lebih membosankan dari pekerjaan kita. Jadi ini melakukan yang sebaliknya.
Saya berusaha menghindari sosial media, kecuali kalau memang harus riset konten untuk keperluan kerja, dan yang paling sering saya lakukan itu adalah mindfulness. Kalau agak ngantuk, paling saya tiduran aja bentar di sofa 10-12 menit. Dan ini yang dinamakan power nap. Power nap adalah tidur ringan antara 10-30 menit di tempat sepi, dan ini membantu mengembalikan semangat kerja yang biasa melemah di siang hari. Apalagi kalau makan siangnya itu terlalu lahap. Tapi kalau lebih dari 30 menit, itu kebablasan. Jadi sebelum melakukan power nap, saya hajar dulu pakai kopi. Setelah itu saya akan kerja lagi, dan jika target hari itu udah beres, baru saya menghibur diri dengan nonton atau main games, atau melakukan hal-hal lain yang lebih menyenangkan. 4 aktivitas yang saya jelasin itu udah kebiasaan saya dari remaja, itu saya lakuin secara nggak sengaja sebetulnya, terutama mindfulness, membaca, dan belajar skill baru. Tapi saya belajar skillnya yang saya suka aja ya. Dulu fokusnya itu di musik, terus pas dewasa belajar web development, digital marketing, dan saya juga suka baca buku tentang bisnis atau penjualan. Karena skill yang kita miliki itu hanya bisa menghasilkan uang kalau kita bisa memasarkan dan menjual skill tersebut. Kalau punya skill tapi nggak bisa ngejualnya, ya nggak akan laku. Nah, penjelasan lebih detailnya pernah saya jelasin di video ini, kalian bisa lanjutin untuk nonton.